kalau Bang Kepas mengatakan bahwasanya itu juga, oh itu kan Yesus, tapi kan Yesus belum muncul namanya waktu itu, ya kan? Masih belum Yesus namanya. Nah, terus kalau sampai waktu itu terus angkat tangan Bang Kepas, nah itu berarti Tuhannya ini kalah sama ciptaannya gitu, yang berbuat sundal begitu. Dengar dulu, boleh? Bukan begitu. Udah kamu diem dulu, kamu nggak ada ilmunya. Udah diem aja dulu. Apa? Ini saya nanya Bang Kepas. Lanjut Bang Kepas. Kepas itu pengikut dari Ilmu kalian. nggak ada. Di dulu Sip, nggak mau diam, turunkan. Lagi Nanti Kepas tak turunkan nanti kamu. Bang Kepas ini lebih ada ilmunya ketimbang kau. Nyatanya kau suruh jelaskan Hosea aja itu kau nggak mampu. Padahal apa yang dijelaskan Bang Kepas itu benar. Aku bilang tadi kamu naikin Bang Erik. Udah mute dulu Sip. Erik nggak ada ilmunya. Udah diem aja kamu, jangan ganggu. Orang ini mau diskusi supaya bisa diskusinya jalan. Udah diem aja kau. Kalau mau nyimak, kalau mau kabur aja kau. Belajar dulu. Baca Bibelmu yang baik. Itu loh. Lanjut Bang Kepas. Kenapa takut debat dengan Erik? Kalian ini mulutnya conger aja. Apalagi congormu itu, congor babi itu, nggak ada ilmumu. Domok kali kau. Turunkan aja. Nggak ngerti kau orang ngomong. Ganggu terus dia sengaja mengganggu itu. Iya. Jadi pengganggu dia itu, jemaat iblis. Lanjut Bang Kepas. Suaranya hilang-hilang Bang Kepas. Tuhan Yesus juga begitu. Mereka yang menyalibkan mereka. Dan mereka, Tuhan Yesus lah begitu sama Tuhan yang sama. Dia tidak menghukum orang yang menyalibkan dia, membunuh dia di atas kayu salib kan. Nah, demikian juga saat itu di Hosea, Tuhan tidak menghukum mereka. Terima kasih ya. Saya Ini dekat dengan apalagi Buya ini Sakur Erik dulu ini ya. turun, ini Erik gak ada ilmunya dia. Selama mungkin di Kamu sini ngaji saya dulu. dekat ya. Lanjut Bang Kepas. Iya. Jadi gitu. Kalau di kitab Hosea itu memang sampai Tuhan Yesus, sampai Tuhan juga menyuruh si Hosea itu mengambil seorang sundal. Artinya dia memberikan contoh Tuhan mengasihinya meskipun mereka dalam keadaan berzina pun Tuhan bersabar sama mereka, memberikan kasih karunia dan mereka tidak dihukum sama Tuhan gitu loh. Nah itu aja, sebenarnya simple sih kitab ini, kitab Hosea itu adalah tentang kasih karunia Tuhan untuk mereka, menantikan mereka untuk bertobat gitu loh. Dan sampai kapan tidak tahu kan gitu. Tuhan artinya jadi Bang Kepas, artinya tadi Bang Kepas kan mengatakan bahwasanya Tuhan itu angkat tangan gitu, ya kan? Angkat Tuhan tangan dengan tangan. Melepaskan tangan karena perbuatan mereka itu selalu bersundal, berzina, kan begitu, betul? Iya. Jadi intinya Tuhan itu sudah tidak bertanggung jawab lah dengan perbuatan mereka, kan begitu, betul? Ya, dia makanya tanggung jawab itu atas mereka itu ada dirinya sendiri masing. Nah, pertanyaannya Bang Kepas, kalau Tuhannya itu sudah angkat tangan atau sudah tidak bertanggung jawab, lalu yang mempertanggungjawabkan ciptaan itu sendiri siapa? Kan mereka berbuat, mereka yang bertanggung jawab. Karena itulah dikatakan bahwa Tuhan membiarkan mereka berzina gitu. Nah, kalau Tuhan membiarkan mereka berzina, berarti Tuhan itu membiarkan mereka melakukan perbuatan dosa. Tapi Tuhan menantikan mereka untuk bertobat sampai kapan? Bukan, pertanyaan saya, apakah Tuhannya Bang Kepas waktu itu membiarkan umatnya itu melakukan perbuatan dosa? Tuhan sebenarnya bukan dia memberikan melepaskan mereka untuk berbuat sampai mereka kembali bertobat kepada Tuhan gitu. Sementara tidak ada yang mengingatkan Bang Kepas. Ya kan masih sekarang gini logikanya begini Bang Kepas.
Bang Kepas ini merokok, ya kan? Udah kecanduan rokok, ngerasa rokok ini enak. Bahkan nyampe mati pun, andai kata itu nyawa mau keluar, Bang Kepas tetap merokok. Gak ada dokter yang mengingatkan, gak ada istri yang mengingatkan, gak ada teman yang mengingatkan. Bang Kepas tetap akan merokok sampai mati atau akan berhenti? Di bungkus rokok kan ada tulisan merokok mengganggu Diam kesehatan. dulu, Abisa, diam dulu, santai aja. Sebenarnya sudah ada kitabnya, sudah tertulis bahwa kamu berzina itu adalah dosa, kan? Hukum Ini nggak Taurat ada kan yang itu. mengingatkan. Kalau ada kitabnya berarti ada yang mengingatkan dong, kitab yang mengingatkan, betul? Ya, Firman tapi Tuhan kan dong yang mengingatkan, tidak betul? langsung menghukum mereka lagi. Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Bukan. Dulu- Yang jadi pertanyaan saya, pernyataannya Bang Kepas tadi, Tuhan ini sudah tidak mau tanggung jawab lah sama pejinah-pejinah itu, sama pesundal-pesundal itu. Masa bodoh lah lu, mau berbuat dosa kek, mau nungging kek, mau jengkang kek, bodoh amat, kan begitu Bang Kepas. Gak ada yang menjadi pengingatnya, baik itu kitab suci, baik itu manusia. Udah gak ada yang ngingetin mereka. Mereka itu sudah terlalu hebat dengan persundalannya, sudah terlalu enak dengan persundalannya, sudah terlalu nyaman dengan apa? Dengan usaha lendirnya. Iya. Lalu bagaimana mereka itu mau kembali kepada Tuhan sementara nggak ada yang mengingatkan, Bang Kepas? Kalau Tuhannya udah angkat tangan. Gini, bukan Tuhan itu tidak menghukum, maksudnya dia melepaskan. Ini kan tidak menghukum. Mereka berbuat sundal kek, mereka Nah, itu berzina langsung kek. dihukum. Mereka itu akan dihukum langsung. Gimana? Tapi karena Tuhan tidak menghukum mereka, tapi Tuhan tetap mengirim nabi-nabinya untuk mengingatkan mereka. Nggak ada. Gitu. Orang di sini sudah tidak menghukum Itu kok. nabi, ya kan tidak menghukum, maksudnya orang berbuat dosa itu langsung mati saat Nah, itu. sekarang logikanya begini, Bang Kepas. Bang Kepas nyolong uang, ya. Polisi datang nih. Karena apa? Karena Bang Kepas ini di dalam kuasanya polisi tersebut. Apa kata polisinya? Oh, udah Bang Kepas, kamu walaupun kamu nyolong uang nggak akan saya hukum. Bang Kepas lebih baik nyolong uang terus atau mau kerja baik-baik? Karena lebih mudah mencari uang itu dengan nyolong. Polisi menjamin untuk tidak menghukum Bang Kepas. Mana yang jadi pilihan? Secara manusiawi pasti Bang Kepas memilih jadi pencuri uang terus, betul? Tetap dia ditegur. Gimana ditegurnya Bang Kepas? Di sini Bang Kepas, di sini Bang Kepas. Hati nurani manusia kan ada tuh. Tuhan sudah kasih hati nurani. Nah, ditegur melalui nabi-nabi. Makanya Iya, tapi di sini Tuhan tegur. faktanya yang punya kuasa kan Tuhan, betul? Iya, ini Yang punya kitab ini kuasa, sebenarnya gini, sebentar, tuh. yang Tapi, punya, sabar, dengerin dulu kitabnya. Iya, Ini ada silakan. kitab kasih karunia. Ya. Kitab kasih karunia. Ah, jadi saat dulu itu sebenarnya semua langsung dihukum. Ada yang berbuat dosa langsung dimatiin gitu, maksudnya gitu saat itu. Itu tapi tidak itulah dihukum Tuhan kok. tidak melakukannya, tapi Tuhan memberikan kasih karunia. Tapi di situ tidak Loh, dihukum, kan tidak Bang dihukum Kepas. langsung mati saat itu. Apalagi dihukum langsung Maksudnya mati. tidak Ini dihukum langsung mati saat jangankan itu. dihukum langsung mati, dihukum di penjara pun tidak. Di sini orang dibilangnya, aku tidak akan menghukum. Iya. Yang namanya konsekuensi tidak Betul. menghukum itu berarti tidak memberikan dera, tidak memberikan konsekuensi atas apa yang dilakukan. Begitu, Bang. Iya sih. Jadi menurut Gimana, Bang Kepas, Bejo? Lanjut. perbuatan zina dan bersundal itu nggak Iya. berdosa gitu, Bang Kepas? Ya betul, Nggak, sebentar. benar. Tidak diberikan Menurut Bang konsekuensi langsung. Dihukum Menurut pendapat mati Bang Kepas, gitu. Tidak langsung bukan, dihukum. Bukan Bang, maksudnya gini, menurut pendapat Bang Kepas, perbuatan berzina dan bersundal itu
nggak masuk dalam dosa gitu. Masuk nggak menurut abang? Masuk Ya, nggak? dia tidak dihukum mati langsung, diberikan konsekuensi langsung. Bukan masalah dihukum Jadi tidak tapi dihukumnya. ditegur tetap. Yang saya tanya bukan itunya bang, saya tanya menurut Bang Kepas ya, perbuatan berzina dan bersundal ini termasuk tadi dalam bilang, perbuatan berdosa nggak? Coba pahami Dia dulu perbuatan dosa karena berzina itu Dosa, kan? berdosa. Kalau berdosa, bukankah hukum Tuhan terhadap perbuatan dosa adalah maut dalam Bible? Oh itu kalau itu kan hukuman nantinya, tapi hukuman yang di ini di Nantinya bang, geografi ini, bisa nantinya? ini hukuman kan. Jadi ini kan Tuhan memerintah langsung kepada bangsa Nggak, Israel saat itu. maksudnya Bang Kepas Dan nantinya orang kapan? yang dilakukan- Tunggu. Sebentar bang, jangan terlalu panjang dulu Bang Gitu. Kepas. Abang tadi menjawab nantinya. Menurut abang nantinya tuh kapan? Kapan menurut abang? Kok Nantinya, nantinya kapan? kalau nantinya itu kan dikatakan setelah ada perjanjian baru, itu kan dia menyatakan bahwa setiap orang berbuat dosa itu akan mendapatkan hukuman maut kan gitu. Upah dosa adalah maut. Tapi waktu di zaman pemerintahan Tuhan langsung kepada bangsa Israel akan dihukum langsung saat itu jika dia Kapan berbuat itu? zina atau dia berbuat Pertanyaan saya, pertanyaannya kapan itu ketika pemerintahan Tuhan yang abang bilang, yang saya tahu ini nggak ada di dalam Bible. Baru saja saya temukan, anda sampaikan, Bible nggak pernah saya temukan ini. Ya, pemerintahan Tuhan itu tadi abang bilang, itu Geografi. kapan? Yang saya minta itu kapan itu terjadinya? Itu waktu zaman kan waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, itu kan Tuhan yang memerintah langsung, dan sampai semua orang yang berbuat kesalahan dihukum langsung, bahkan imamnya pun mati langsung saat itu, semuanya akan dihukum langsung gitu. Maksudnya yang mana ini? Kalau di Bible tentang yang imamnya juga mati langsung, yang Musa itu berarti ketika mereka membuat patung berhala emas, sapi emas. Iya, dan mereka Itu berbuat beda bahat. dengan Ini- yang tadi disebutkan tentang berjinah dan bersundal, beda bang. Iya, ini konsekuensinya perjinaan dan persundalan. Kita jangan lari dulu dari itu ya, Bang Kepas ya. Orang kan berbuat kesalahan, banyak melanggar hukum Taurat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Iya, Masalahnya izin bang, sebentar nggak Bang pasti. Kepas. Abang nggak menyampaikan pengetahuan yang pasti berdasarkan Bible, pernyataan tentang pasti akan matinya kapan. Kalau abang Iya. bilang matinya nanti di kerajaan kekalnya Tuhan pada akhir masa, itu di mana? Oh, di situ Itu bukan tidak bukan di bumi yang ini, bumi izin. yang baru, beda Ya, ya. izin Bang Bejo, Bang Kepas. Tadi Bang Kepas mengatakan sesuai dengan pertanyaannya Bang Bejo, kapan itu nanti dihakiminya? Nanti setelah ada perjanjian baru. Saya tanya sama Bang Kepas, Amsal itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama, Amsal, perjanjian lama. perjanjian lama, baik. Nah, sementara perjanjian lama di Amsal dengan Hosea duluan mana? Kalau Hosea belakangan, itu kan kitab Amsal itu tulisan Salomo. Oh, Hosea jauh lebih belakangan ketimbang Amsal. Iya betul. Nah, Jadi dari persetubuhan di Amsal lalu ke Hosea begitu. iya betul. Karena zaman di zaman Jadi memang sudah berkembang dari dulunya bahwasanya ajaran tersebut itu adalah ajaran persundalan begitu ya. jadi gini, kalau Amsal itu di zaman Salomo raja pertama. Kalau Nggak, tidak pertanyaan saya berarti ajaran tersebut memang sudah dari sejak semulanya itu ajaran persundalan begitu ya. itu bukan itu teguran untuk menegur bangsa Israel sedang bersundal. Nah iya itu kan ajaran persundalan toh. Bukan dong. Kamu tuh mau balik. Balikin apa-apa yang saya tanyakan, Amsal ini ajaran persundalan atau apa sehingganya Tuhan ini mengingatkan begitu loh. Ajarannya bukan ajaran persundalan, kalau ajaran Nah itu Islam marilah bersundal. kita memuaskan birahi hingga pagi hari, ini kan sebuah ajaran.
Betul? Itu bukan ajaran, tapi Apa itu itu? memang satu kenyataan yang Kelakuan, kan? dilakukan oleh orang itu, Kelakuan atau perilaku kelakuan kan? yang mereka lakukan dan mereka diungkapkan oleh Tuhan, rahasia mereka Lah itu iya, diungkap makanya ini kan sebuah kelakuan. memalukan Tuhan. Iya, ini sebuah Memalukan mereka, kan, kelakuan. gitu kan? Betul. Ini kan sebuah kelakuan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Sehingganya Tuhan Iya. itu mengungkapkannya di dalam Alkitab. Betul? Ya betul. Nah, ini kan Benar. suatu bentuk pengajaran persundalan pada waktu itu yang dilakukan oleh orang-orang itu kan, betul? Bukan satu Loh, kok pengajaran. bukan tapi lagi? kamu yang Lalu dari- gimana? Ini Itu kan bukan sebagai bentuk pengajaran. pengajaran, diberitahu oleh Tuhan supaya nantinya jangan melakukan persundalan seperti itu. Betul atau tidak? Itu satu, bukan pengajaran, itu satu peristiwa. Contoh, Lah iya, peristiwa yang dilakukan oleh orang pada zaman itu, betul? kalau pengajaran akan diajarin terus turun temurun. Lah ini kan faktanya ada tertulis, Bang Kefas. Pengajaran Ya, kan persundalan satu peristiwa. sebentar dulu, dengar kalimat saya. Pengajaran tersebut ada pada waktu zaman itu oleh orang-orang itu. Sehingganya Tuhan itu menceritakan di dalam Alkitab supaya nanti di kemudian hari jangan dilakukan. Seperti itu kan? Iya betul. Lah iya kan ku bilang dari tadi seperti itu. Itu pengajaran pada waktu itu. Pengajaran tentang persundalan berarti mengajarkan sundal. Kalau Ya pengajaran memang orang-orang itu mengajarkan sundal kan? bukan, mereka Loh, tapi ya sih, aduh. Tapi pengajaran berarti dia harus mengajarkan anak cucunya seperti itu. Lah Bukan faktanya Hosea 4 nomor 14 itu memang begitu. itu kan satu contoh. Anak-anaknya perempuan, terus menantu-menantunya perempuan, itu bersundal. Itu kan sebagai bentuk pengajaran pada waktu itu, orang-orang itu gitu loh. Tapi itu bukan ajaran Tuhan. Kan itu. Ya benar juga. Nah, gitu dong Bang Kepas. Bang Kepas, saya tidak sedang menjas atau mendiskreditkan ajaran Kristen itu adalah ajaran persundalan, bukan ke sana. Bang Kepas jangan takut ke situ. Ya, Yang saya pertegas pada waktu ini adalah ajaran persundalan yang dilakukan oleh orang-orang itu pada waktu zaman dulu itu. Ya, betul, Sehingganya itu. Tuhan itu menceritakan di dalam kitab. Betul? Ya benar. Satu Nah, perilaku itu yang dong. Saya itu cuma ingin mempertegas itu saja, gitu loh. Nah, Saya setuju maka itu. iya, maka di sini kan ada timbul pertanyaan, Abangku Kefas. Ya. Ada timbul pertanyaan setelah adanya ajaran-ajaran sesat yang dilakukan orang-orang pada waktu itu, ada pertanyaan dari Bang Bejo. Sampai kapan itu? Maka yang dituntut aturan-aturan supaya di dalam kekristenan pada waktu zaman sekarang ini ditunjukkanlah datanya, aturan-aturan tidak boleh seperti itu gitu loh. Ada tidak? Itu yang dituntut Ada. Bang Bejo itu loh Bang. Kan tidak ada. Kasihlah. Nah. Apa itu kan tentang mengasihi. Tidak ada berarti dia kan? mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, berarti dia bukan tidak boleh bukan berbuat. itu abangku sayang, bukan itu maksudnya. Maksud daripada cerita orang-orang zaman dulu yang mengajarkan persundalan ini, Tuhan kan sudah tidak memperbolehkan nih. Betul? Ya. Jangan kamu berbuat betul. sundal, nggak boleh ini. Ini bukan ajaran Tuhan, ini ajaran iblis, betul? Setuju. Maka Bang Bejo tadi menuntut jawaban atas aturan Tuhan tersebut yang mengatur tidak boleh melakukan hal tersebut di perjanjian baru yang dimaksud Bang Kepas. Gitu loh Bang Kepas. Silakan, Ya, mungkin ada datanya di mana? Di dalam 10 perintah Tuhan yang dikenal oleh Kristen dari Musa di Taurat itu
ada jangan berzina, larangan berzina. Ini berarti perbuatan dosa melakukannya. Harusnya ada hukumannya. Masalahnya tadi Bang Kepas nanti, maut itu nanti kapan penjelasannya, itu nggak ada penjelasannya. Kalau memang ada kapan, harusnya harus di dunia ini setidaknya. Orangnya sudah mati, dia sudah tidak di dunia ini, berarti nggak bisa dihukum. Udah mati duluan. Makanya di situ munculnya ya. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada katakan upah dosa adalah maut kan gitu, atau mati kekal. Itu tidak ada yang tertulis itu, tapi munculnya di perjanjian baru bahwa upah dosa adalah Berarti maut. Bang Kepas nggak paham bagaimana Tuhan mengajarkan tentang imbalan berbuat salah terhadap Adam. Karena ada perintah kepada Adam, petunjuk dari Tuhan. Banyak pohon di taman ini yang baik buahnya untuk kau makan. Tapi jangan kau makan buah yang satu itu. Pada hari kau makan buahnya, kau pasti mati. Ini sudah ada Bang, mengenai hukuman Tuhan apabila Adam, manusia yang pertama itu hidup, melanggar petunjuk dari Tuhan untuk larangannya untuk memakan buah yang dikatakan jangan dimakan. Kalau dilanggar, pada hari itu pasti mati. Bible Anda tidak menjelaskan itu berlakunya berikutnya kapan, enggak. Dari Adam sudah ada aturan itu. Iya, Penjelasan betul. mengenai upah dosa adalah maut itu penjelasan berikutnya, menjelaskan tentang ini sebenarnya kalau Abang paham. Iya, Abang nggak saya paham tahu. baca Bible berarti. Terima kasih atas masukannya. Tapi memang nantinya saya akan nyangkut ke sana sebenarnya juga. Karena penjelasannya kan panjang lebar nanti. Nah, jadi memang akhirnya muncul di perjanjian baru bahwa upah dosa adalah maut. Lebih spesifik lagi di sini adalah tentang bagaimana mati kekal, bukan mati yang Jerman dikatakan nggak pandai naik komal Jerman, lima dulu Jerman, lagi ada yang bicara. Jangan mengganggu, kalau mengganggu turun aja. di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 ayat berapa 9 10 apa gimana saya lupa ayatnya. Di situ dikatakan jika kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk ini kamu akan mati. Di situ mati tidak bisa dijelaskan mati seperti apa gitu. Jadi masih umum sekali gitu. Jadi masih ada umum sekali. Mati jasmani, mati rohani, atau mati kekal. Itu memang tidak dijelaskan. Tapi kalau di dalam perjanjian baru sudah dijelaskan tentang kematian itu ternyata menyangkut kekekalan gitu. Nah, itu sudah jelas. Terlalu ribet Bang Kepas, karena gini ya, ketika dikatakan Adam diciptakan dari debu tanah, kata Bible, dibentuk dari keju dan susu di situ, ya, membentuk dia bentuknya. Setelah itu ditiupkan roh kepadanya untuk menghidupkan. Ini adalah tanda tentang kehidupan. Lawan dari kehidupan adalah kematian. Itu nggak usah diajarkan, manusia sudah tahu. Ketika hidupnya hilang, itu orang mati. Kalau memang ada penjelasan kata dari Tuhan yang tegas mengenai pada hari kau melakukan itu, kau pasti mati, nggak usah lagi dijelaskan pun. Harusnya manusia ya yang mampu mengenali Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, menggunakan akal dan budi, ada di situ akalnya, dia paham. Ada perbuatan baik, ada imbalannya, perbuatan buruk ada imbalannya. Yang baik lawannya buruk, hidup lawannya mati. Itu nggak perlu diajarkan, terlalu bodoh kalau ngajarkan itu, Bang Kepas. Manusia nggak sebodoh itu harusnya. Orang kalau bodoh juga. Maka kan begini Bang Kepas ya, maaf izin sebentar Bang Kepas. Maka kan dari tadi itu baik itu Bang Bejo maupun saya itu menuntut sampai kapannya itu Bang Kepas itu mengatakan nanti, sebab keberlangsungan hidup manusia itu ini akan terus setiap detik. Ketika aturan itu tidak ada, maka nah ini contoh sebagai sebentar Bang Kepas, sebagai barometer di dalam Islam. Sebelum Islam dulu seperti apa itu perempuan dibuat? Nah, semau-mau.
diperjualbelikan, dijadikan budak itu perempuan, dijadikan gundik, ya kan? Bahkan Salomo pun berapa tuh gundiknya, ya kan? Maka Islam datanglah dengan aturannya, memuliakan perempuan dengan aturan apa? Hukum pernikahan. Ada batasan di situ. Yang tadinya gundiknya itu 1000, yang tadinya wanita penghiburnya itu ada 100, dibatasilah oleh Islam. Itu maksud pertanyaannya Bang Kefas, gitu loh. Jadi kalau hanya dijawab sama Bang Kefas itu nantinya kapan? Berarti sampai detik ini masih terjadi dong persundalan tersebut yang tidak ada hukum dan aturannya dong. Nah itu loh Bang Kefas yang dituntut, yang diminta kami itu. Jadi ada hukum yang jelas dan tegas mengatur itu semua, gitu loh. Contoh di dalam Islam, ketika lebih daripada apa yang ditentukan oleh Islam, oleh syariat Islam itu, maka diharamkan wanita tersebut untuk digauli. Kan jelas ada aturannya, gitu loh. Yang dimaksud oleh kami itu tadi Amsal, Hosea, itu merujuknya kepada aturan perjanjian baru sekarang ini. Ada atau tidak? Nah kalau memang itu tidak ada, itu yang harusnya Bang Kefas gali, gitu loh. Ketika ini aturan tidak ada, apakah ini tidak bisa semau-mau nantinya akhirnya bapak-bapak gereja dengan tidaknya aturan atau dengan kebebasan yang sekarang ini ada? Karena tidak ada yang mengikatnya. Perempuan ini sudah kita jadikan apapun itu terserah kami sebagai laki-laki. Kamilah pemimpinnya, kami yang punya hak, kami yang punya kuasa. Jadi begitu Bang Kefas. Kezoliman yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan itu akan terus nyampe nanti ke yaumil kiamah, nyampe ke kiamat. Ada nggak sekarang ini yang memperbaiki Amsal maupun Hosea atau Kidung Agung tersebut? Karena itu ajaran persundalan pada waktu itu oleh orang-orang itu. Silakan. Kan di situ dikatakan bahwa, tapi memang saya secara umum ya, karena saya ayat-ayat nomor-nomor ayatnya saya tidak bisa sebut, tapi saya secara umum. Tapi di dalam peraturan pernikahan kan dikatakan bahwa bangsa di zamannya PL itu kan dia boleh menikah kalau siswa anak pertama mati, anak kedua boleh nikahin yang istrinya yang pertama, terus sampai menurunkan anak. Tapi itu Tuhan Tuhan Yesus menghapusnya. Itu kamu sesat katanya kan, gitu kan. Tapi orang tidak boleh berbuat zina gitu. Memang di situ dikatakan orang hanya bisa menikah satu istri. Cerai itu ada kalau kamu nikah dengan orang yang bercerai, kamu sudah berzina dengan orang itu yang berzina. Di mana Bang? Bercerai. Di mana datanya Yesus melarang Bang? Di dalam Matius, Injil Matius juga ada, di dalam Lukas juga ada, situ. Di situ saya agak lupa ayat. Silakan coba, silakan abang baca aja satu. Coba abang sebutkan, saya buka. Silakan abang bacakan satu di mana Saya ada tentang konsep pernikahan yang Kristen atau konsep memang ada. Suaranya putus-putus, guru besar. Saya tidak bisa membuka, agak lupa ayatnya letaknya di mana. Bang Kefas izin saya buka lagi nih ya satu data. Ya, satu data lagi nih di kejadian yang menikahi orang yang sudah diceraikan itu berzina memang. Sebentar Bang Kefas. Ini ya, ada di Kejadian 19 nomor 32, isinya begini. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini kan perkawinan sedarah namanya, betul? Nabi Lot, Nabi Lut kan. Iya, ini kan zaman dulu. Ini kan perkawinan sedarah untuk menambah keturunan, betul?
Itu bukan pengajaran, itu memang satu peristiwa. Betul, saya tidak mengarah kepada pengajaran abangku. Ini kan perkawinan sedarah dan ini tidak bagus, betul? Maka yang kami minta itu dari Makanya disebut tadi, Moab itu satu. Bang Kepas, Ya, ya. maka yang kami minta dari tadi, Ya. hukum tentang tata cara perkawinan tersebut atau pernikahan yang melarang adanya hal yang serupa sekarang ini. Itu yang kami minta. Ada atau tidak? Ada tentang bagaimana Gimana? mengajarkan tentang orang yang sudah berzina tidak boleh dinikahin lagi. Dia akan hidup seumur hidup tanpa pernikahan gitu. Hukum atau larangan anak mengawini bapaknya, ya kan? Terus ibu mengawini anaknya. Di mana hukum tersebut tidak ada apa adanya di dalam perjanjian Pernyataan baru? terakhir Bang Kepas ini nggak sesuai Bible ini, karena dikatakan Iya. untuk mengambil Makanya yang kita tuntut itu data. anak-anak Silakan sundal itu ada lanjut. dalam Bible, Bang. Jangan Ya, pernyataan Bang Kepas mengenai larangan untuk menikahi istri dari Harus kakaknya cari ayahnya. baru Saya ada harus cari disampaikan. ayahnya. Memang secara umum saya tahu. Saya Ini Bang ngerti Kepas, kok. sebentar Bang Kepas. Yang Anda katakan tadi larangan untuk menikahi istri dari bukan menikahi ya, mengambil itu zaman dulu ya, bukan nggak tanpa dinikahi, langsung mengambil istri dari kakaknya yang meninggal pada adiknya. Itu yang membatalkan Anisa 19. Sebelumnya nggak ada, Bang. Al-Qur'an yang ada hukumnya untuk membatalkan itu. Anda ngarang tadi barusan, bukan Yesus, bukan. Di mana ada Yesus melarang? Karena dalam sejarahnya, ya, pada zaman Rasulullah pun, zaman Nabi Muhammad pun itu masih berlaku, masih ada berlaku. Maka turun An-Nisa 19. Kalau zamannya Yesus sudah dilarang, tentunya zaman Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Jadi gini Bang Kepas, jadi gini. Cobalah Bang Kepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah Bang Kepas, yang Bang Kepas sampaikan itu, kalau bisa sesuai Bible loh Bang, sesuai Bible. Ada enggak? Kalau enggak ada bilang enggak ada. Setahu saya nih Bang ya, setahu saya, kalau ajaran Kristen nih Bang, ya, kalau ajaran Kristen nih Bang. Kita elektronik namanya. Oke gini Bang, Bang Abang Akal gini. Sehat tolong Setahu guru besar di ajaran ini ya, Kristen itu. di handle ya. Saya izin sudah zuhur di sini. Siap Guru, siap. Ya, lanjut. Itu momotnya udah aktif Bang Alan. Nanti saya cariin dulu, tapi saya harus ikut cari di kitab elektronik. Jadi saya kitab biasa ini saya lupa ayatnya di mana gitu. Iya, nggak ada Bang. Abang cari pun nggak ada Bang. Nggak ada aturan pernikahan di dalam Kristen, nggak ada. Kalau ada juga seperti ini Bang ya, Abang dengerin. Yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan Bang, tidak bisa dipisahkan. Cuma itu doang Bang. Yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Cuman pertanyaannya Bang, ya pertanyaan nih, apakah ada ketentuan yang disatukan ini Bang? Ada nggak ketentuannya? Siapa-siapa yang disatukan ini? Apakah lawan jenis? Apakah cuman lawan jenis? Apa sama-sama jenis pun boleh? Itu loh Bang. Ya kan lawan jenis lah. Masa Oke, lawan jenis. Di mana kalau misalkan ada ketentuan Bang untuk lawan jenis? Di mana? dikatakan bahwa istri atau suami yang diceraikan, kan di bawahnya ada ayat berikutnya bahwa istri yang diceraikan atau suami yang diceraikan tidak boleh dinikahi. Kalau dinikahin berarti berzina dengan orang yang menikahinya gitu. Oke, izin Bang ya, izin Bang. Oke, izin. Di situ dikatakan, di situ wanita yang sudah diceraikan Bang ya, wanita yang sudah diceraikan. Ingat loh Bang ya, wanita yang sudah diceraikan. Itu yang sudah disatukan Bang. Pertanyaannya Bang, di mana aturan untuk pernikahan di dalam Kristen? Ketentuannya di mana aturannya? Kan gitu loh Bang. Yang namanya pernikahan ini berarti kita sebelum nikah. Aturannya memang. Nah ini abang gitu loh. Aturannya memang. Penjelasan tentang bagaimana orang bisa menikah, maksudnya kan, maksudmu gitu kan? Bagaimana orang bisa menikah gitu?
atau ada acara-acara bukan bisa. nikahnya gitu Pak? Gimana? Gini bang, aturan gini. Apa biar nggak dapet abang itu dulu. Abang bawakan tadi dalil ya, data abang yang mengatakan yang sudah diceraikan tidak bisa dinikahi, kan itu loh bang, yang sudah diceraikan. Ingat loh bang, di situ konteksnya yang sudah diceraikan. Kalau yang sudah diceraikan kan sebelumnya udah menikah bang, betul tidak? Betul tidak bang? Betul. Betul, oke. Tadi Yang saya tanyakan Matius bukan setelah 19 menikah, Bang. tadi yang dibawakan tuh. Iya. Benar. Iya, yang saya tanyakan bukan setelah menikah, bukan bang. Yang saya tanyakan bukan setelah menikah. Yang saya tanyakan untuk menikah bang, untuk menikah syaratnya apa di dalam Kristen yang sudah disatukan Tuhan, gitu loh bang. Apakah untuk sesama jenis? Apakah untuk lawan jenis, gitu loh bang? Karena nggak ada ketentuan. Itu kan udah jelas. Nah, maksudnya udah jelas di situ penjelasan tentang perceraian. Perceraian kan udah jelas di situ, satu perempuan satu laki-laki kan yang Kasus yang ditawarkan tadi nggak sesuai dengan dalil Bang Kepas. Bang Kepas itu mau bawakan dalil Kan. ya wanita yang diceraikan. Yang kita tadi yang dibawa dia adalah perempuan yang setelah suaminya meninggal, adiknya tapi kan udah jelas mengambil bahwa istri dia kakaknya. di- Sebentar Bang Kepas. Anda kalau ngebuka dari Matius 19 nomor betul, 9 itu adalah tentang perempuan yang diceraikan tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena alasan yang tadi ya. Karena kalau ada yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, maka tidak boleh bercerai. Maka ini bukan perceraian namanya. ya Diceraikan itu di situ artinya bukan diceraikan. Makanya itu dia tidak boleh menikah lagi perempuannya. Kecuali dia berzina atau suaminya mati. Ya, kalau tadi kasus tadi suaminya mati. Jadi abang nggak paham nih baca suaminya hukum dalam masih Bible. boleh nikah lagi sebenarnya dia. Sebenarnya itu kan masalah Ya, maksudnya apa tuh? Bang. Boleh nikah lagi. Bang. Cuman itu kalau tentang Bang Kepas. Ya, gini, maksudnya pernikahan yang nantinya siapa yang jadi suaminya di surga itu kan Oke, gini itu aja tentang- lah. Oke. Nah itu tentang Surga itu. yang dibahas. Bang Kepas, gini Mana aja Bang lah. ini? Di dunia ceritanya bukan surga. Ya bang Kepas. Oh iya. Iya. Gini Bang Oke, Kepas. kita Oh gini aja cerita gini. Menurut Bang Kepas, tentang menurut di dunia ini ya. Abang Kepas dengerin Bang, abang dengerin dulu gue besar Bang. Abang gantian, abang dengerin dulu. Bang, sekarang gini, misalkan Bang Kepas punya anak nih Bang. Abang Kepas, izin Bang ya, Abang diam. Misalkan Bang Kepas punya anak perempuan. Nah, lalu anak-anak Bang Kepas ini nikah Bang dengan kakaknya Bang, dengan abangnya. Sama-sama anak Bang Kepas. Menurut Abang Kepas itu salah atau apa benar Bang? Setelah hukum Taurat datang itu dilarang untuk apa tuh? Oke. Di mana larangannya Bang? Saudara. Di Ya, dalam hukum di mana Taurat- larangannya Bang? Di dalam aturan Taurat ada tentang jangan nikah Ya, di mana tertulis, Bang? saudara. Ya di dalam imamat kalau nggak salah di situ ada. Ya, di mana tertulisnya Bang? Di dalam Imamat ini Bang, ada. perjanjian lama Bang. Abang jangan pakai dulu Bang. Ya, Bang, memang yang kami kita- maksud ini perjanjian baru kan kata Abang, perjanjian baru. Lah, Kalau di dalam- kalau Abang mengikuti perjanjian lama, berarti Abang juga ikuti Amsal dong. Ya betul. Kita tetap mengikuti hukum yang ada. Kan kita nggak melepaskan hukum yang sebelumnya. Oke. Berarti kita kembali ke perjanjian lama nih. Berarti kita jangan bahas perjanjian baru ya. Bagaimana? Perjanjian baru kan kita bahas tentang pernikahan. Nah, kalau di dalam aturan-aturan tidak boleh ambil sesama saudara itu memang tidak boleh gitu. Karena Yesus juga tidak mengajarkan tentang pernikahan sesama saudara kandung, nggak ada. Nah, kalau tidak mengajarkan ada nggak larangannya Bang? Ada nggak larangannya? Yang saya minta larangan dong. Kan di situ ada satu, cuman ada sepintas itu yang tentang Tuhan datang membawa Udah gantian aja Kefas, kok nggak usah jawab Kefas, nggak ada kapasitasmu. Dari tadi kok bolak-balik. Kasih aja si Jerman. Ini ada Jerman mungkin Kristen ini. Silakan. Jerman yang tanggapi Kelihatan loh. dia musuh bener dia Bang Akal. Musuh bener dia Oh Bang. Muslim, Sebenarnya, Muslim. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak. Tapi kayak Enggak. Kefas ini kayak Enggak, gini, dia Kristen. nggak paham dia bang. Nggak paham Dia si Kristen, Bang. Kefas. Jerman Kristen. Bontok bener.
Guru besar, selamat siang guru besar. Ya, siang Jerman. Oke lah. Itu yang tadi dibahas Bang Kipas itu Terus terdapat silakan di keluaran. ya, silakan Jerman bicara ya. Kalau Jerman tadi dia typing menyatakan tentang Muhammad untuk laki-laki yang akan pecahkan perawan-perawan di surga. Mana dalil Jerman? Coba, ada dalilnya mana? Tadi kau bawakan itu di typing kan? Kau naik tadi kan untuk membuktikan itu ada data dalilnya kan? Mana data dan dalilnya? Tahu tapi bohong kan. Mana data dalilnya itu Jerman? Coba. Nih, izin Bang Bejo, saya kasih datanya perbuatan Yesus di dalam Matius 6 pasal 18-19. Di dalam Bible 19:28 dikatakan, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat burit Maria. Oh indahnya. Nah ini perawan nih, anak 3 tahun ini perawan. Ternyata Tuhanmu yang melakukan. Itu ajaran sesat. Itu gue buktiin aja kalau Tuhanmu yang melakukan. Gue ngasih ayat loh. Itu kan kamu Sabar, saya cuma membantu kau untuk memperlihatkan kepada kau kalau yang melakukan itu justru Tuhanmu. Bukan jadi sabar. Ada Gua cuma datanya ngasih Jerman. tahu. Coba kau tawarkan datamu yang tadi kau bawakan. Mana datanya? Tidak ada itu tadi itu. justru akal sehat tadi menawarkan data dari kekristenan tuh. Tuh apapun ceritanya itu data dari kekristenan. Sekarang coba kau tawarkan datamu mana? Tuduhanmu tadi. Sudah tahu, Ada nggak? tapi kan dibohongi. Diajarkan untuk berbohong dalam 3 hal untuk selamatkan diri. Toh. Data Jerman, data. Mana datanya? Yang berbohong berarti kau sekarang. Karena kau menyampaikan Yang sesuatu berbohong. tanpa ada dasar datanya. Berarti itu namanya berbohong. Kalau Islam, gini Bang, Berbohong itu Islam menyampaikan mengajarkan. tanpa dasar data. Itu berbohong. Akal sehat tadi menyampaikan Kalau data. Islam, iya, gini Bang, kalau Islam mengajarin 3 hal untuk kebaikan, artinya 3 hal berbohong untuk kebaikan. Tetapi dalam Filipi 5 pasal 18, semua hal bisa berbohong. Mana lebih parah Jerman dengan ajaranmu? Dengar dulu. Mana? Jangan dengar, gue ngajarin kau Bible biar kau paham. Sabar dulu. Dengar. Yang dengar itu orang bodoh macam kau. Yang ngasih tahu pasti lo orang pintar. Gue ngasih tuh. Tuhan memecah perawan. Kau diajarin berbohong untuk semua hal. Jangan kau bilang jangan dulu. Gue ajarin kau biar cerdas. Dan ini Biar sedang kau kau nggak bikin malu lakukan, orang Kristen. Jerman. Ini sedang kau lakukan dalam segala hal. Kau sedang berbohong karena nggak ada datanya. Kau berani tampilkan di depan umum. Nggak ada datanya itu dalam ajaran Islam. Ini belum- Mana belum datanya kelar dalam itu. ajaran Islam yang kau tunjukkan tadi? Mana datanya? Dari bagian mana dari ajaran Islam itu yang kau sampaikan? Ada di mana dia tuduhan? Kamu terlalu ini baru Ini kelebihannya tadi orang. barusan mengenai counternya dari Bible ada. Kamu tidak diajarkan untuk berbohong dalam 3 hal dan apa? Sudah disampaikan akal sehat tadi. Ada alasannya. Masih Hanya mending. boleh Iya. tiga hal yang alasannya untuk kebaikan. Tadi sudah ada. Oh iya. Sudah. Nah, kau berbohong. Kau berbohong dalam Biblemu untuk segala hal dan kau buktikan dengan apa? Memfitnahkan Nabi Muhammad dengan tanpa data. Kecuali kau punya datanya. Buktikan kau tidak bohong kalau gitu. Sebelum Kalau saya tidak berarti ini kau yang berbohong. bahas, Sedang kau tunjukkan benar isi pengajaran Bible diajarkan pada Kristen. Kau lakukan. orang Kita bicara kalau dengar gitu. dulu. Berarti Sebelum kita kau bahas Jerman selanjutnya, sedang melakukan dengar dulu. pengajaran Kristen. Jerman. Dan Dengar kau dulu, tampilkan di sini bentar, gitu kan? bentar. Kau buktikan benar ajaran Bible itu Dulu, begitu. Banjo. Tampilkan datamu atau Aduh, Jerman kau bocor. sama Kesini dengan bawa menyatakan data. Kristen Bocor. mengajarkan kau untuk Iya, berbohong dalam dengar segala dulu. hal. Dan kau Dengar buktikan itu dulu kau orang mau lakukan. jawab. Sebelum kita lanjut, tidak usah ada itu kata yang dibilang anjing babi itu tidak dewasa. Kalau ada yang bilang Saya nggak membawakan bahasa yang tidak seharusnya di sini, tidak pantas, nggak ada dari tadi. Saya meminta Lagian, kau menampilkan data. Izin guru. Kalau kami nyebutin kau binatang wajar. Lo kau dikatakan dalam kitabmu kok binatang. Itu Apa salah Yesus kami? saja ngomongin kalian ini guguk. Iyo, kalian Selain gugup. bangsa Bukan kami, itu Israel, kitabmu yang ngomong. kalian sendiri mengakui kalian domba, bukan guguk tapi domba. Itu kan binatang. Sementara gini loh, baik itu Bang Kefas maupun Bang Jerman ataupun teman-teman Kristen yang lain ya, perihal saya Bang Bejo dan saudara-saudara Muslim dari tadi nanya, guru besar itu menanyakan, diam dulu Jerman, ku kasih tahu kau biar paham ya.
cara berdiskusi dengan baik dan benar. Data yang kami minta contoh di dalam Islam. Bang Sabar, di mana dalilnya tentang dilarangnya hubungan sedarah? Bab pernikahan ada di dalam surah An-Nisa ayat 23. Apa isinya Bang Sabar? Isinya diharamkan atas kamu menikah dengan ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu. Itu jelas secara eksplisit. Tidak diperbolehkan berarti ada larangannya, jelas. Itu loh. Jangan justru malah yang ditampilkan Bang Kepas ngomong ada di imamat. Setelah saya buka imamat, adanya di imamat 18 nomor 6. Apa isinya? Siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Ini bukan itu yang diminta. Kau baca Quran ke apa? Larangan menikah atau kawinlah. Kalau di dalam Kristen kan nggak ada pernikahan, adanya perkawinan, ya toh. Kita kan nggak boleh. Bisa kasih waktu saya Yang dari jawab. tadi diminta itu, kenapa ngelantur kemana-mana? Bang Sabar. Silakan Bang Alan, dilanjut Bang Alan, dibahas itu Iya enggak, aku pernikahan. minta tolong Jawab dibacain, pertanyaan Bang. tadi. Bacain aja Bang. Kejadian 2012. Tolong aku dibacain Bang. Aku lagi di jalan ini. Kejadian 2012. Sabar orang. Sabar kalian, gua ajarin kalian. Sabar. Tolong Bang Sabar dibacain. Kejadian 2012. Sudahlah. Tak jawab dulu saya. Aduh, apa sih? Sabar, apa sih? Pace, sabar, sabar. Diam dulu, Pace Jerman, diam. Saya jawab dulu. Sabar lah, gua ajarin pertanyaan kalian biar kelihatan. kalian cerdas lah. Saya jawab dulu, Mas. Tolong ada yang- Sabar. Ada bisa baca kejadian Alan, sabar 2012, dulu. tolong dibacain. Kau sabar dulu. Sabarlah. Sabar pertanyaan. Nggak usah kau jawab. Nih, kejadian Oh, nggak ada ilmu kejadian- kau. Kau usah jawab. Kejadian Kau usah jawab 2012. dari ilmumu. Lagi Iya. pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi Banjol, istriku. Banjol. Nah, apa ceritanya itu Bang? Banjol. Saudara dikawinin Ses. toh? Nih, Insya. Incet. Ini bohong, si Kepas ini bohong. Itu baca ayatnya. Coba dibaca ulang lagi Bang Bejo, biar mereka paham. Ternyata Kepas bohong. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, Semua yang hanya ada bukan punya di anak Rumi ini ibuku, makan tai, bodoh tetapi semua ini. kemudian ia menjadi Udah istriku. tua makan Ini tai, incest. bodoh. Nah, Yang tapi Nah, gini, berarti- Bang Akal, tadi yang dikatakan Siap, Kepas siap, Itu siap, kan nggak masalah salah, itu belum karena dia ada katakan itu hukum sebelumnya Taurat. ya. Ini kan Kan masih sebelumnya, hukum kasih sebelum pada karunia. masa ini Ada tiga ya zaman perkawinan kita yang harus hadapi. perkawinan Itu yang kalau di sama kitab saudara kita belum itu di ada belum dalam di kejadian belum dilarang 17, ya. bukan di kejadian 17. Ini masih bisa dijelaskan kalau ini. Karunia, bukan hukum. Kejadian 20 ayat Kalau 17. hukum Di situ Taurat ada. datang udah tidak ada pernikahan bersaudaraan, tidak boleh lagi gitu. Ya, Di ini mana? jadi Di mana Kepas kan salah. larangannya? Ada Di mana terdapat larangannya Memang pas kan perjanjian tidak 20 ada ayat aturan. 17 itu Tidak melarang begitu. untuk tidak bisa mengingini istri atau suami lembu keledai di dalam situ. Bukan di itu. Aduh, apa? Kejadian 20 ayat 17. Syarat menikah dalam Islam ya, buka perempuan dulu dengan yang tadi laki-laki datanya. yang baligh, ada syaratnya adalah perempuan dan laki-laki. Ini bukan jantan dan Buka betina yang yang tadi saya binatang. itu. Ada syarat Kapan punya menikah dalam pertanyaan saya Islam, jawab. perempuan dan laki-laki yang baligh, bukan jantan dan betina binatang, bukan. Binatang semua ini otak tumpul ini. Orang kasih pertanyaan tidak jawab. Orang mau jawab tidak bisa kasih waktu. Aduh, si Pace ini Ya, gampang saya Pace jawab kok diam. pertanyaanmu receh, bisa gampang dijawab pertanyaanmu. Ada dalam Iya, yang Quran. tadi kau bilang itu ini Kristen tidak melarang untuk menikah lebih daripada satu. Itu ada dalam Aduh, Pace, Pace, Kejadian Pace, 20 ayat Pace, 17. Pace, Pace. Pace, kok dari? Dia Papua dia. dia Pace. Papua kayak aku Papua. Kok Papua mana? Ini room itu kalau dikasih pertanyaan diam orang jawab dulu Aduh, baru Pace, lanjut. Bukan Pace. pertanyaan kau bukan Pace, dosen itu oi. pertanyaan berantai. Pace, Pace.
Bodoh. Hei, Pace. Iya, kalau Ya sudah. bicara, Biar saya sama Pace ini bisa nggak? besar. Sama guru besar. Lihat itu yang lain. Boleh main aja sama izin. Pace. Ah. Izin. Pace Jerman. Kok Jerman saya Jerman, Pace? Kok Jerman saya juga Jerman? Ya, mau Saya Jerman turun kah, dulu. mau Prancis kah, tetap Jerman menang. Ya sudah. Sekarang tuh baku adu ini aku. Kalau itu kan sudah mengurangi kopo ajaran Islam dengan ajaran Kristen, Aduh, toh? Pace. Apa ini? Ini dendam, Bang Abo sama saya dendam dari kemarin. Dendam dia. Oh gitu. Bacain Amsal soalnya. Apa sih? Kamu aja Kenapa, kok kenapa? Jerman. Santai ngomongnya Jerman. Suara Pace ini dendam kurang sama kencang. Ini Rum, dengar guru besar di sini tuh Rum. Kalau dikasih pertanyaan diam, kita yang Nasrani jawab dulu. Jangan kuas Siap, pertanyaan, siap. habis stop ketawa, satu Muslim naik lagi jawab lagi. Bagaimana orang mau jawab? Ya udah. Ya sudah. Dendam Sudah. benar sih Pace. Sudah. Sekarang Jerman mau bertanya apa ditanya atau kita apa ini? Tidak mau jawab yang tadi itu Bang siapa yang sudah dikasih turung tadi pertanyaan yang bilang tidak Oh, bisa. Kepas. Apa? Itu Oten. Kepas itu Iya. Oten. Itu kan dia tidak tahu itu ada kan di dalam kitab kita itu di dalam Kejadian 20 ayat 17. Nah, di situ melarang tidak boleh mengingini istri orang, lembu atau keledainya atau apapun yang milik orang lain. Itu ada terdapat di situ. Itu Tapi kan begini mungkin Bang, abangku, memang itu harus terjadi Bang. Di antara kalian memang harus terjadi seperti itu karena Al-Quran sudah 19 seperti itu Bang. Jadi kami biasa aja Bang kalau kalian saling begitu. Contoh ini saya kasih ayatnya ya di dalam Al-Quran ya. Dan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian, kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Tuh, Masya Allah. Jadi maksud saya Bang, teman-teman Kristen ini senantiasa menonjolkan kebenaran Al-Quran. Dari sikap mereka, dari perbuatan mereka, dari kata-kata mereka. Itu menunjukkan Al-Quran benar. Saya ingin teman-teman Kristen tunjukkan, buktikan Al-Quran salah. Itu keinginan kami di sini, Bang. Ini baru namanya debat. Kalau debat itu satu bicara yang lain diam. Setelah itu mungkin kalau di situ Abang Haidar ada kasih pertanyaan saya jawab, yang lain diam. Tidak bisa kasih pertanyaan, belum saya jawab satu naik lagi dengan pertanyaan. Bagaimana saya mau jawab? Itu namanya keroyok. Begitu. Siap. Kan tadi Abang bicara saya diam. Ya, sekarang Abang aja yang bicara. Saya mau bertanya atau apa saya diam? Gitu. Saya naik juga di sini juga sambil saya juga belajar. Tidak ada yang lebih daripada Tuhan. Betul. Oke, lanjut, Abang. Nah, belajar juga di samping itu ya mungkin kita bisa saling kenal, baku DM apa begitu. Iya. Silakan Bang. Itu baku musuh, Bang. Betul. Diskusi ini tentang iman, masing-masing punya keyakinan sendiri, tidak boleh memaksakan. Itu saja poinnya kok. Bagaimana kalau kamu mau mengambil hati kita Nasrani kalau hanya naik untuk hujat bilang anjing babi, bagaimana kamu masukkan orang Nasrani ke Muslim? Udah jangan cerita udah. Barang ini nanti deh panjang, jadi stop di situ sudah. Lanjut yang lain. Nah, ya toh? Ya. Jadi lanjut. Saya ini tuh dibesarkan oleh orang Muslim dari SMA. Udah jangan dibahas itu curhat namanya, itu curhat. Kita diskusi Sudah. aja. Iya. Saya juga lebih paham toleransi itu. Nah, begitu bro. Iya, jadi Ya, kita udah. Jadi dengarkan gimana? dulu Yesus curhatnya gimana? abang kita Kembali ke Jerman topik. ya, supaya dia Kembali ke lega topik. dulu Topik. hatinya, biarin nggak apa-apa ya. Baru nanti Sekarang masuk ke kembali materi ke topik. diskusi. Bang Yesus Abdul. menurut Yesus Sabar siapa? ya, Siap, saudara-saudara siap. muslim Ya, teman-teman. ya. Sabar. Lanjut. Jadi kakak saya izin tanya, kakak di mana? Jayapura kah, Biak kah? Mana? Serui, Saya. Sorong. Saya di Merauke, ada lagi di Merauke. Saya orang Orang? Serui tapi di Merauke. Oh, Serui, siap. Baik. Saya dari Papua Barat, Bang. Fak. Manokwari. Fak.
Oh, memang itu Jadi, mayoritas itu banyak orang ya. Papua Muslim. Begini Dai, maksudnya kan kita ini ingin memperdengarkan kepada teman-teman yang mungkin belum punya keberanian untuk naik diskusi gitu kan, atau masih kurang ilmu tentang keyakinan masing-masing. Nah, dengan hadirnya kita di sini, kita ini sebenarnya sebagai sarana bagi mereka, mungkin dapat pelajaran dari sebuah pertanyaan, itu sering kan begitu. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin apa yang kita kasih itu bernilai gitu, edukasi gitu. Sehingga silakan yang mau masuk Islam silakan, yang mau keluar tinggalkan Islam juga silakan, gitu kan? Itu hak masing-masing lah. Lanjut Dai. Tidak, saya tidak bertanya. Saya maksudnya ada pertanyaan mau belajar. Saya jawab. Tapi kan begini, kalau satu kasih pertanyaan berarti tidak bisa satu kasih lagi. Tapi kita jawab itu dulu bersama-sama. Baru nanti pilih lagi, begitu. Baik. Tapi sebelum itu saya mau satu ini dulu. Dai dao ya rumanairu ya rosa yuambarau ya daro dai daniu rosa ya iya. Itu suara bagus sekali nih, masuk idol aja. Nanti kalau mau live apa menyanyi nanti. Itu ada request Bang Abu yang di bawah tuh request tuh Nyonya besar. Nyonya besar itu request tuh pakai Sabar 03. Katanya cobalah kalian ini diskusinya kan santun, on cam dulu dong biar pro begitu. Jangan on cam Bang Jerman, jangan. Nanti layarku pecah, jangan. Nggak boleh. Jangan begitulah. On cam lah dulu. Silakan Bang Jerman on cam, Bang Abu on cam, Bang Alan on cam, silakan. Nanti penghinaan jalan kayak malam ini, bukan naik untuk kita debat tapi baku hina lagi, menghina orang Papua. Tidak sadar bahwa Tidak. Kita gini Pak Jerman, saya orang Sumatera, saling menghargai sama orang Papua. Enggak ada kita saling menghina. Silakan on cam kalau bersedia. Kalau masih belum percaya sama kita, Guru besar kalau masih belum percaya sama kita juga nggak apa-apa, nggak on cam. Dah lanjutkan diskusinya. Nanti guru besar itu nanti dia menghina terus itu guru besar. Aduh, menghina dari mana? Enggak ada, saya mengatakan menghina, enggak ada. Sudah on cam. Ya, saya mewakili nih Bang Jerman ya. Kalau mungkin ada terasa mungkin sakit hati atau apa Bang Jerman, saya mewakili sebagai muslim, mohon maaf ya Bang Jerman ya. Kalau saya enggak bisa on cam Bang, belum mandi. Aku belum mandi. Iya. AC-ku lagi Silakan Bang Jerman. Bang Jerman ini kan mau belajar ya kan. Kita ini mau berdiskusi untuk saling belajar ya kan. Saya juga bukan orang pinter Bang Jerman. Sama, saya ini cuman ikhwan. Saya ini cuman apa sih ya? Pencari ilmu, ya kan? Jerman ini musuhnya pakai sama-sama saling belajar lah Bang Jerman. Yuk silakan. Kunci. Ya, oke. Kita ke AC bawah ya. Jadi gini Bang Jerman. Ya, jadi gini Bang Jerman. Guru besar itu tidak ada yang namanya menghina. Kalau guru besar baca Amsal ya itu tertulis seperti itu gitu loh. Nah, kemungkinan kalau sama Bang Estetika ini ya malam itu bukan baca masalah kitabnya lagi, tapi langsung bilang panggil saya anjing, babi, biadab. itu bukan saya Jerman, itu Bang Estetika. Aduh Jerman. Jadi ada yang seperti itu. Ya udah, kita minta maaf ya atas nama sesama umat muslim, kita minta maaf kalau ada perkataan seperti itu. Moga-moga tidak diambil hati. Jadi silakan dilanjutkan diskusinya. Itu semalam teman saya yang di kios kan dia muslim, saya sama-sama dia di dalam sampai dia diam. Tadi Bang Abu Hadid sudah on cam itu Bang Jerman, on cam dulu lah biar kau terlihat kegantenganmu lah. Agak-agak gelap kulitnya, kami sama Abu Hadid juga gelap kulitnya. Yang putih itu rambut Bang Alan. Saya juga gelap kulitnya. Saya yang putih rambut doang, yang lain pada hitam semua. HP aja. Iya, on cam Bang Jerman. Lanjut. Dilanjut diskusinya. Silakan. Ini silakan Bang Jerman, buka dulu kameranya. Jadi semuanya muslim kah di sini?
Guru besar nggak Muslim. usah maksa, guru besar nggak usah maksa. Dia Ya, belum nyaman ya di kami sini. Muslim Bang Jerman, kami Muslim semua. Naik ke Nasrani satu Tapi- tambah saya. Iya, jadi Naik ke gini Bang Nasrani Jerman. satu tambah saya. Nah, gini Bang Jerman, kami itu Muslim, cuman latar belakang kami itu dengan latar belakang yang berbeda. Itu contoh seperti saya dengan latar belakang saya lahir besar di Muslim, cuman dulu bapak saya itu sekolah di Saverius di Kristen. Saya belajar Saverius. Bible dari situ. Kebetulan saya punya almarhumah istri dulu, aktivis gereja, pernah cucungnya dari salah satu romo. Nah disitulah saya itu sering berdiskusi secara offline, sehingga nyampe ke bawah lah sekarang menjadi salah satu mungkin kalau diakui apologet Islam, berdiskusi tentang Islam dan Kristen. Begitu abangku, saling menimba ilmu. Tapi boleh izin ya Bang Cyber ya. Ya lanjut Bang Abu, dilanjut Bang Abu. Izin. Artinya begini, maunya saya Nasrani satu tambah biar kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, tak tuangkan ke dia. Oh iya, maksudnya naikkan noten yang lain. Iya, satu Tapi belum aja. ada ini Bang. Ya, nanti Nanti kalau ada yang minta naik. Ya, silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau ikut bergabung untuk menemani Bang Jerman untuk bisa berdiskusi, silakan minta ada kirim permintaan, nanti saya bikin 10 nanti. Kita masih ada Iya, satu iya. kursi, tenang aja. Jangan Tapi ada boleh yang nggak? turun. Sebelum itu saya mau satu lagu dulu ya. Biar Oke, dingin ya. Siap. Biar dingin supaya ya. Supaya dingin. Ah. Ya, lanjut. Ya, Ini lagunya Om Jerman nih. Awai gama rumah gawe musigana fokagare rasa marah kai suari ruamba ridai daun di sulfa ua mambasau nanandi anabonyo muari mukie omo rasama niroroyo dai dao ya rumanae o ya rosa irwambara ya dwaro dai dani gowe rosaro nai waya mau. Begitu ya Bang lagunya ya. Awai gama rumah gawe musigana pokagawe rasa marah kai suari ruamba ridai daun di sulfa uai membasau nanandi anabonyo muari mukiri womo rasama niroroyo dai dao ya rumanae o ya rosa irwambara ya dwaro dai dani goe rosaro nai waya mau dai dao ya rumanae ya rosa irwambara ya dwaro dai dani goe rosaro nai waya mau.
Itu lagu seru itu. Kalau Iya. forum itu nanti biasa live nyanyi malam ketiga. Oh, boleh, Bang Jerman. Boleh. Kadang saya juga buka room nyanyi di sini. Kita ini bareng, ada saudara Muslim, ada saudara Kristen. Yang penting ketika kita ini kumpul bareng itu ya nyanyi itu bukan untuk yang kereligiusnya. Nanti takutnya apa? Kalau di sini nanti abang nyanyi Yesus tidak berubah. Nah, itu kan bertentangan sama Muslim gitu. Jadi kan nggak enak. Nah, kita nyanyinya Allah gitu. Ya, silakan Bang. Iya. Silakan. Nah, jadi monggo silakan Bang Jerman. Insya Allah kami itu umat Muslim itu menyediakan room itu bukan untuk berperang. Gerakan itu ibadah, tapi ada doa yang cukup kita angkat tangan lalu gitu, ya Allah mudahkan rezeki tanpa harus kita sujud, Bang. Nah, di doa yang seperti itu bebas. Ya, doa yang seperti itu bebas. Tapi kalau yang dimaksud doa ada sujud itu mesti ada waktunya kan? Mesti ada ya gitu itu. Nggak harus, Bang. Ini saya lagi berdoa ini. Ya Allah, tunjukkanlah Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha mampu membolak-balikkan hati manusia. Di sini ada saudara saya Jerman, saudara kita sebangsa setanah air. Lembutkan hatinya, bukakanlah akal pikirannya sehingga dia tahu bahwa Engkaulah Allah yang benar-benar dan Engkaulah Allah Amin, ya Allah. yang maha hidup. Ini saya berdoa untuk Abang. Amin ya Allah. Amin, kebenaran amin gitu. Amin. Amin itu artinya penuhi, kabulkan doanya. Itu arti amin tuh. Kalau Nasrani itu mengadili artinya mengakui kebenarannya. Ya. Jadi Bang, ada di antara teman-teman Kristen yang paling alergi dengan kata Nasrani. Di mana di kata itu mereka mengatakan itu bidat. Bagaimana menurut Abang tuh? Kalau itu kurang tahu. Nah, mereka mengatakan Nasrani itu sekte bidat. Contoh ini Bang Santo ini, dia Nasrani dibilang bidat dia. Ya Bang, jadi ya seperti itulah ya. Doa dalam Islam boleh bebas, tapi ketika ada waktunya itu juga doa, tapi dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Terus ini lagi Bang, Abang nih bangga jadi Nasrani atau jadi Kristen Bang? Jadi Kristen. Oh jadi Kristen, Nasrani tidak ya? Nasrani itu kan istilahnya istilah umum kan. Kalau Kristen itu sudah ada terbagi-bagi lagi. Ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu. Iya. Sudah terbagi lagi. Iya. Kalau dari sisi bahasanya Nasr itu penolong, ya, Nasiruddin, penolong agama itu. Nasara ya. Gitu. Jadi berarti saya anggap Abang bukan Nasrani karena Nasrani punya pengajaran sendiri gitu. Yang berbeda dengan Kristen memang. Gini Bang. Abang yakin nggak Yesus itu kebenaran? Ya, namanya kalau untuk pribadi saya pasti saya yakin karena itu. Ya. Iya. Kalau Baik. macam begini Abang, seandainya Abang bilang Amba meyakini Muhammad atau tidak, ya saya tidak bisa bilang yakin karena bukan Tuhan yang saya sembah. Gitu. Ya, baik. Artinya, artinya sosok Yesus ini sebagai pedoman, sebagai panutan, sebagai jalan gitu ya. Untuk Abang itu bisa jadi lebih baik. Nah, kebenaran itu di dalam kekristenan itu diukur dari apa Bang? Kalau berbicara tentang ketuhanan Bang. Yang pertama itu bertoleransi sesama agama, menghargai, terus pokoknya banyak ya, saya lupa. Jujur aja begitu. Ya, kalau kita di dalam Islam sampai segitunya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu adalah dari Allah. Makanya kita dikatakan jangan sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Namanya orang kalau sudah meyakini kebenaran itu dari Tuhan, jangan ada keraguan-raguan, jangan abu-abu, Bang. Hitam bilang hitam, putih bilang putih, jangan ragu-ragu. Gini, Bang, terkait ada satu pertanyaan lagi. ya gimana, Bang? Ini kalau menurut orang Islam panggil bukan Tuhan, Allah Bapa itu kan Allah. Kalau kita Allah Bapa, itu perbedaannya di mana? Nah, itu menurut Pak Pendeta Risuli Lubis, tahu? Pendeta Risuli Lubis kenal nggak? Tidak kenal. Dia yang buat apa orang-orang sakit jalan, lumpuh berjalan, orang sakit sembuh. Beliau termasuk terkenal loh, Pak Risuli Lubis itu. Apa kata dia? Kenapa kita orang-orang Kristen ini selalu menyebut Allah, 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 sementara Islam mereka sebut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia? Karena kita kebanyakan makan babi. Itu dia kata dia loh. Serius. Kan kita punya kita maksudnya punya keyakinan kan sama-sama tujuan dan fokus Allah Bapa memang itu sudah, cuman namanya yang beda. Kalau Muslim panggil Allah, Kristen panggil Allah. Yang perbedaannya di mana? Baik, kalau bilang kekristenan, Bang, orang Arab ada Kristen nggak, Bang? Kita tidak sampai di Arab, kita kurang tahu. Enggak. Pertanyaan saya, orang Arab ada kira-kira yang Kristen nggak, Bang? Kurang tahu saya, mungkin Pasti ada. Pasti ada kan, karena orang Kristen di Arab juga ada. Kecuali di Mekah dan Madinah itu tidak ada. Di luar dari tanah dua kota itu orang Kristen, Bang. Saya waktu di sana, Bang, orang-orang Kristen pakai jubah, ya. Rangkul cewek-cewek itu pakai rok mini. Tapi mereka bukan Islam, Kristen mereka. Ada tanda salib. Mereka di dalam kitabnya yang Bible bahasa diterjemahkan bahasa Arab, mereka menyebutnya Allah, sama seperti kita ucapkan Allah, sama. Nah, kalau Abang bertanya perbedaannya di mana, mungkin Abang bisa searching di Google, tanya Kristen Arab itu bilang sama dengan orang Islam. Allah. Nih banyak ya kitab mereka, kan kita bisa akses nih Bible bahasa Arab kan. Banyak itu di kata Allah, tapi bedanya mereka dengan Kristen di Indonesia, Allah itu bagi mereka adalah sebuah nama. Kalau di Indonesia, Allah itu gelar. Nah, ini saya jadi bingung ini. Makanya Islam itu bukan agama abu-abu ya. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Ya. Kalau bilang Tuhan satu ya satu, jangan lagi ada yang lain-lain. Nah, contoh nih, Bang, Bible bahasa Arab nih, Matius 1. Saya buka nih, saya contohkan ke Abang. Ini Bible dalam bahasa Arab. Hadza sijillun nasabi Isa al-Masih ibnu Dawuda ibnu Ibrahim. Inilah silsilah nasab dari Isa al-Masih bin Daud bin Ibrahim. Isa, mereka nggak bilang Yesus, Bang. Nggak ada Yesus di dalam Bible Arab itu. Isa al-Masih. Allah mereka sebut Allah, tetapi Allah bagi mereka Allah ismu zatlil Quddus. Allah itu nama Tuhan yang suci. Itu menurut kamus Kristen Arab. Di dalam kamus Al-Munzir namanya, Bang. Jadi mereka nggak pernah Waalaikumsalam. Mereka nggak pernah bilang Allah Ab, Allah Walad, Allahur Roh Kudus. Enggak, mereka nggak pernah bilang Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak, Bang. Karena nama itu dia suci, Bang. Tapi beda dengan di Indonesia. Allah kamu, Allah kita, Allah mereka, Allah kita semua. Itu gelar yang bisa disamatkan dengan kalimat itu kan, Bang. Kalau nama nggak bisa. Ya, Abu Hadidku, Abu Hadidmu, Abu Hadid mereka nggak bisa karena itu nama. Kalau gelar bisa. Ya kan? Nah, makanya itu, Bang, kalau menurut orang Kristen Arab, mereka juga punya di dalam Bible itu Yohanes 13:13. Pasti punya dong. Masa di Indonesia punya, mereka nggak punya, kan aneh itu. Nah, di dalam kitab mereka Yohanes 13:13 itu disebut begini. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Nah, di Indonesia jadi guru dan Tuhan. Di bahasa Inggrisnya King James Version, you call me teacher and Lord. Kau panggil aku guru dan Tuhan. Kenapa di Indonesia jadi Tuhan, Bang?
Nah, ini pertanyaan saya di situ terus, Bang. Dan teman-teman Muslim juga sering bertanya seperti itu. Seolah-olah Kristen ini hanya di Indonesia saja, atau Bible kitab itu hanya ada di Indonesia. Sementara kita tahu, Bang, populasi Kristen dunia itu menempati urutan pertama. Banyaknya itu. Iya kan? Terus yang pakai kata Allah, ALLAH, cuman 0,01%. Jadi 99% Kristen di dunia nggak pakai kata itu. Bahkan mereka nggak tahu, Bang, Allah itu apa. Cuma di Arab, Indonesia, Malaysia. Cuman 3 ini, Bang. Nah, kalau yang lain nggak tahu. Coba tanya orang Amerika, tahu Allah nggak? Malaysia nggak ada koreksi. Sebagian ya, sebagian Malaysia. Ya, jadi maksud saya, Bang, kenapa Kristen itu nggak kompak gitu dalam untuk Tuhan saja? Sebagian masih bilang dia manusia, tapi dia juga ada ilah. Ada yang mengatakan dialah Allah sebenarnya. Jadi tentang Tuhan itu masih apa ya, Bang ya? Makanya saya bertanya tadi soal kebenaran. Kalau di dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik, jadi kebenaran itu dari Tuhan. Jadi kalau dari Allah bilang dia Tuhan, innani anallah, sudah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan selain aku. Dan Allah menyuruh kita untuk menyembahnya, fa'budni, sembahlah aku. Tidak ada pilihan, Bang. Udah nggak ada. Pilihan cuma 2. Mau tidak patuh, konsekuensinya neraka, atau keluar dari Islam, dan itu kekal di neraka. Cuman 2 pilihan itu, nggak ada yang lain. Jadi kita dalam menjalankan ini juga nyaman gitu, Bang. Nyaman dalam artian tahu, oh ya ini benar, oh ya ini salah. Nggak ada yang ambigu, karena Nabi mengatakan al halal bayyin wal haram bayyin bainahum syubhat. Kata Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas. Yang tengah-tengah ini nih, ranah abu-abu ini yang bahaya. Makanya Nabi bilang, barang siapa yang ingin menyelamatkan agama dan dirinya, jangan dia masuk ke tengah-tengah itu. Nggak jelas, antara halal dan haram nggak jelas. Gitu, Bang. Jadi enaknya di Islam itu dari A sampai Z. Makanya orang Kristen sering bilang, sampai masuk WC cebok diajarin. Ya iya, karena yang kita hidup ini bukan yang kita mau, yang Tuhan mau, kan begitu, Bang. Kita bilang baik, Tuhan bilang buruk. Terus siapa yang mau didengar? Ente siapa, kan begitu ceritanya. Ente siapa? Nah, makanya dalam kekristenan itu saya sering bertanya, kalaulah Yesus itu kebenaran, jalan, dia juga hidup, dan tidak ada yang kenal itu Bapa kalau tanpa melalui dia, berarti satu-satunya informasi tentang Bapa itu kita mesti dapat dari Yesus. Betul nggak, Bang Jerman? Nggak bisa dari orang lain. Yesus bilang, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada yang mengenal Bapa kecuali anak. Nah, di sini kuncinya, poinnya begini. Ketika Yohanes 1:1 mengatakan pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes tahu dari mana? Kalau memang itu pengajaran Yesus, kapan Yesus ngajarnya? Sementara semua tertulis kisah tentang Yesus, pinjam keledai, ada tertulis loh. Kata Yesus, pergilah kau ke sana, ada 2 keledai yang tertambat, maka bawalah ke sini. Kalau orang bertanya, bilang Tuhan memerlukannya. Ini hal yang tidak masuk, maksudnya bukan poin inti lah, tidak penting tuh. Yang lebih penting bicara tentang Allah ini. Apalagi sampai bicara pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu, ini hal yang luar biasa. Hal yang mesti Yesus jelaskan. Tapi tidak pernah kita dapati Yesus berbicara seperti itu, Bang. Yang ada sebaliknya. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus menerima firman. Kenapa Yesus menerima firman? Karena tertulis, barang siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, dan roh Allah akan senantiasa bersama dia. Berarti Yesus menerima firman dan harus menyampaikan. Nah, di sini poinnya. Orang-orang yang menuhankan Yesus bukan pengajaran Yesus. Kita dapati di dalam 1 Korintus 8, di mana Paulus berkata, hanya ada satu Allah saja, ya kan? Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Kalau Yesus ngajarnya beda, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesus, Bang.
Nah, kalaulah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, tentu arah penyembahan itu ke Yesus kan? Masa kita akui dia Tuhan tapi kita sembah yang lain? Boleh nggak Bang? Boleh. Enggak, boleh nggak kita yakin nih Yesus Tuhan, tapi yang kita sembah bukan Tuhan, bukan Yesus, yang lain. Boleh nggak Bang? Kalau saya tidak bisa. Tidak bisa kan? Nah itu, cuman masalahnya satu, di dalam Yohanes 14 kalau nggak salah, ketika percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, kata Yesus, kami menyembah yang kami kenal, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Sebab penyembah yang benar adalah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah demikian yang dikehendaki oleh Bapa. Artinya Bapa itu mau cuman dia yang disembah. Karena Yesus juga menyembah. Berarti di sini kan pertanyaan besar Bang. Yesus Tuhan, tapi yang disembah Bapa. Yesus penerima firman, diperintahkan Bapa untuk sampaikan firman. Dan Yesus sudah melakukan itu. Makanya ayat pembuka dari Yohanes 17, apa kata Yesus? Ya Bapa, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan segala pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Artinya, Yesus itu memuliakan Bapanya dengan menyampaikan apa yang harus dia katakan. Karena begitu, aku berkata-kata bukan dari dalam diriku, melainkan dari dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad SAW juga di dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari dalam dirinya, melainkan dari wahyu. Tunggu wahyu datang baru disampaikan. Wahyu datang baru disampaikan. Yesus pun demikian Bang. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Muhammad itu 22 tahun ya menjalankan misi kenabiannya. Yesus cuman 3 tahun. Sehingga kalimat yang di situ sudah mencakup keseluruhan apa yang harus disampaikan. Sebab segala firman, berarti segala firman ya kan, sudah dia sampaikan. Dan mereka murid-murid sudah menerima. Bukan saja terima mereka telah menerima dan percaya. Apa yang mereka percaya? Bahwa engkau telah mengutus aku. Yohanes 17:21 Yesus mengatakan supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Yohanes 17:23 supaya dunia tahu engkau yang mengutus aku. Jadi apa yang Bapa mau, apa yang Yesus mau, para murid-murid itu ikutin. Tapi ketika kita ke sini, apa yang Yesus mau, Kristen gak ikut. Apa yang Bapa mau, Kristen gak ikut. Lalu kau jadikan Yesus Tuhan ini sebagai apa? Cuman sebagai cover saja bahwa kau memiliki keyakinan Kristen yang nggak bisa kan? Makanya Yesus marah. Nyala kalian semua pembuat kejahatan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Masa ada Tuhan marah dipanggil Tuhan Bang? Iya nggak? Ada Tuhan marah dipanggil. Ada Pak Gubernur lewat, Pak Gubernur sorry, kau jangan panggil saya Gubernur. Ada begitu? Tidak kan? Justru ketika Tuhan itu, kalau kita buat kejahatan tapi kita masih panggil dia Tuhan, pasti dia sayang sama kita. Kenapa? Walaupun kita ini berdosa banyak tapi masih akui dia Tuhan, pasti dia sayang kita. Ini enggak, diusir, dianggap pembuat kejahatan Bang. Kalau Tuhan sudah usir, masuk surga apa masuk neraka Bang? Neraka pasti karena neraka. Tapi karena kata firman begini. Mungkin menurut keyakinan kita itu begini, kita sembah kepada Yesus itu ibarat karena tertulis di dalam kitab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu. Iya. Yang akhirnya kita percaya Yesus. Bang, abang mau apapun yang kita mau nanti akan disampaikan Yesus ke Allah Bapa atau itu. Ya, Bang, abang mau tahu nggak siapa yang ngajarin nyembah Yesus, Bang? Saya kurang terlalu baca kitab juga. Baik, Matius 4 nomor 8, Bang. Matius bukan Matius itu. Matius berapa ya yang dia merasuki seorang laki-laki itu? Oh, yang itu. Izin dulu Bang Abu, saya sapa dulu salah satu guru saya juga ini.